Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video tentang pemrograman berorientasi objek, kali ini saya akan membahas tentang polymorphism. Sebelum kalian belajar tentang polymorphism, pastikan kalian mengerti tentang inheritance, overloading, dan overriding. Kalau kalian belum menonton video saya tentang materi tersebut, link videonya sudah saya siapkan di description box di bawah. Nah, polymorphism ini secara singkat adalah metode yang namanya sama tetapi melakukan sesuatu yang berbeda di dalam actionnya. Bagaimana penjelasannya? Ayo kita belajar sama-sama di video kali ini. Oke, saya ingatkan lagi untuk kalian dan memastikan kalian sudah belajar tentang inheritance dan juga overriding. Overloading juga boleh ya. Jadi kalian sudah belajar inheritance, overloading, dan overriding. Tapi di polymorphism ini akan memakai inheritance dan overriding ya. Polymorphism ini teorinya ini adalah kemampuan suatu objek atau suatu kelas ini untuk mengungkapkan hal yang berbeda melalui satu cara yang sama, ya. Di sini dalam kehidupan sehari-hari ya, saya bisa mencontohkan dengan misalnya kelas binatang. Kelas binatang itu punya metode untuk bersuara ya. Tetapi kalau kelas binatang itu sudah diturunkan ke kelas child tertentu, tentunya kelas child tertentu itu juga pasti mempunyai metode bersuara ya. Untuk kelas kuda punya metode bersuara, dan untuk kelas kucing misalnya juga punya metode bersuara. Tetapi implementasi dalam metode bersuara itu outputnya berbeda ya. Suara kuda berbeda dengan suara kucing. Jadi itu sederhananya dari polymorphism. Contoh lainnya misalnya, saya punya kelas bentuk ya, atau bangun datar ya. Saya punya kelas bangun datar, dan bangun datar tersebut punya kelas child, yaitu persegi dan juga lingkaran. Nah, di kelas bangun datar yang sebagai parent itu saya punya metode hitung luas. Oke, di kelas persegi dan juga kelas lingkaran itu pasti punya metode juga yang namanya hitung luas, ya. Nah, tetapi isi di dalam metode tersebut berbeda karena rumus untuk menghitung luas persegi berbeda dengan rumus untuk menghitung luas lingkaran. Nah, itu yang disebut dengan polymorphism, mengungkapkan hal yang berbeda ya dengan satu metode yang sama. Jadi, polymorphism mengizinkan kelas induk untuk mendefinisikan sebuah metode yang general atau bersifat umum untuk semua kelas turunannya. Oke, penjelasannya secara umum seperti tadi ya. Dan di sini kelas-kelas turunan dapat memperbaharui implementasi dari metode tersebut secara lebih spesifik sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Misalnya tadi kalau misalnya luas persegi bagaimana, luas lingkaran bagaimana rumusnya. Ini dia polymorphism di dalam sebuah kelas. Jadi ada kelas parent di sini yang general punya metode yang namanya V di sini tanpa parameter. Dan ada kelas child-nya, spesial 1 dan spesial 2, dia punya juga metode dengan nama V tanpa parameter. Di sini juga V dengan tanpa parameter. Ini jadi konsepnya adalah overriding ya, karena nama metodenya sama dan parameternya juga sama. Tetapi di sini implementasinya akan berbeda. Apa yang ada di kelas general akan berbeda dengan spesial 1, begitu juga akan berbeda di kelas spesial 2. Oke, contohnya dalam bentuk kode adalah seperti ini. Misalnya saya punya kelas yang namanya adalah bentuk. Saya punya variabel yang namanya luas, dan ini saya set protected. Jadi anak-anak dari
kelas bentuk itu juga punya variabel yang namanya luas, tapi nggak perlu ditulis ulang ya. Nah, di sini kelas bentuk itu punya yang namanya metode hitung luas. Oke, karena kita tahu tadi di kelas bentuk itu akan mempunyai anak dengan cara-cara menghitung luas yang berbeda. Jadi, saya hanya mengeset nilai luas sama dengan 0 di sini ya. Dan nilai luas akan dikembalikan. Di sini akan print juga untuk memberikan tanda ini metode general pada parent class. Tugasnya adalah luas sama dengan 0, itu saja. Bagaimana cara menerapkan polymorphism? Jadi nama metodenya sama seperti tadi ya, hitung luas, tetapi apa yang ada di dalamnya itu berbeda. Di sini saya punya kelas persegi panjang dan kelas persegi, cara menghitung luasnya akan berbeda. Di sini untuk persegi panjang, luasnya adalah panjang kali lebar. Untuk persegi itu adalah sisi kali sisi. Setelah itu kita hitung luasnya. Nah, itu adalah polymorphism dengan konsep overriding ya. Konsep overriding kenapa? Karena nama metodenya sama, variabelnya parameternya juga sama, nah tetapi isi di dalamnya itu berbeda. Nah, untuk lebih detail lagi tentang polymorphism, kalian bisa cek video saya ya, tentang polymorphism, bagaimana tutorialnya, linknya sudah ada di description box di bawah. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai terakhir. Kali ini kita sudah mempelajari beberapa istilah ya. Ada inheritance, overloading, overriding, dan yang terakhir pada video kali ini kalian sudah belajar tentang polymorphism. Semoga semua istilah-istilah tersebut bisa kalian terima dengan baik dan kalian bisa membedakan fungsi-fungsi dari istilah tersebut dengan baik ya. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya.